Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila walidina wa muallimina wa masyayikhina wa amwatina wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa nakhussu khususan ila ruhi sahibil kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ila arwahi jami'i masyayikhina fi Khadijah nakhussu khususan ila ruhi Haji Abdul Wahhab Turham wa ila arwahi Sayyidina Syekh Muhammad Basari Alwi wa ila arwahi jami'i masyayikhina fi muassasati Khadijah thumma khususan ila arwahi jami'il fuqaha wal muhaddithin wal ulama wal hafidhin wa usulihim wa furu'ihim annahum yu'lam darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa amwalihim wa ulumihim wa ala ma manahus salih biniyatin makhsusah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, pada para bapak ibu dewan guru SMA Khadijah Surabaya, wabil khusus pada bapak kepala SMA Khadijah Surabaya beserta seluruh wakil kepala sekolah dan staf yang terhormat, para bapak ibu karyawan SMA Khadijah yang terhormat, bapak ibu wali murid SMA Khadijah Surabaya, anak-anakku siswa kelas 10, 11 dan 12 SMA Khadijah Surabaya, wabil khusus kepada seluruh pemirsa Turham TV yang dimuliakan oleh Allah, pada pemirsa Turham channel YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih dapat bersama-sama melanjutkan aktivitas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, tadarrus kita, tarawih kita, sedekah kita, termasuk duduk kita untuk belajar, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mulia, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa dan berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia minad dunya ila yaumil akhirah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, melanjutkan kajian yang kemarin. Silakan saudara buka di halaman 5, halaman 4 paling bawah pojok kiri. Kalau kemarin Pak Fahmi sampaikan bahwa nanti saudara akan ketemu dengan materi bagaimana kemudian kita ini melakukan setengah dari ritual ibadah. Ada setengah dari seluruh ritual ibadah itu ditentukan oleh satu hal nanti setelah ini. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qara'al Qur'ana, wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, kemudian tidak bisa menghalalkan sesuatu yang halal, walam yuharrim haramahu, dan tidak bisa mengharamkan sesuatu yang diharamkan, kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a dzuhurihim, maka
dia adalah termasuk orang-orang yang nabadhu, membuang kitaballahi wara'a zuhurihim, kitab-kitab atau buku catatan amal ibadahnya. Membuang kemana? Membuang ke belakang. Ini bahasa kinayah. Banyak orang itu pintar membaca Al-Quran, banyak orang itu ahli di bidang Quran, sampai ahli, saking ahlinya undangannya gak leren-leren. Betul? Yo hafal Quran nek maca enak wis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pokoknya enak wis. Undangan tok. Dan orang-orang yang ngaji kepada dia juga banyak sekali. Tetapi ternyata hari ini Gusti Allah itu menunjukkan, ternyata orang yang hafal Quran, orang yang pinter ilmu Quran, ketika tidak diikuti dengan akhlak yang mulia, wong sa Indonesia dibujuki kabeh. Konek gak andel bukaan YouTube-mu. Ada ndak penghafal Al-Quran terus kemudian bujukan? Ada? Ada. Ya minimal bujui bojo nomor 1 rabi maneh. Lu kandhani kok. Banyak, makanya yang disebut hamilul Quran. Kalau saudara, mudah-mudahan besok kita bisa sama-sama ngaji at-tibyan fi hamlatil Quran. Ada at-tibyan fi ulumil Quran. Sampai Nabi itu bilang begini tentang urusan Al-Quran ini, bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang mulia ketika kita ini membawa Quran. Kan gitu ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ada yang syafi'an ya li qori'i, macam-macam. Tetapi yang sering ada disampaikan oleh guru-guru saudara itu li ashabi. Jadi banyak orang itu yang membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu memang diperintah untuk dibaca. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena sesungguhnya dia itu nanti akan mendatangkan syafaat untuk orang yang membaca di alam akhirat. Ya memang hanya Quran besok yang bisa bantu, hanya Al-Quran yang bisa bantu. Tapi jangan lupa, rubbata lil Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang yang ahli membaca Quran tapi justru Al-Quran itu melaknat dia. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran melaknat dia. Siapa yang dilaknat? Satu diantaranya orang yang nek wis ngerti halal gak dihalalno, ngerti haram gak diharamno. Tahu maksudnya? Tahu? Ngerti mas? Ngerti? Istri di rumah sah, ini kan halal. Loh kenapa kok pakai beli istri di luar yang tidak pakai surat, tidak pakai ijab qabul? Ini istri kedua saya tapi tanpa ijab qabul. Yang pakai ijab qabul dan ada suratnya ada di rumah, ini namanya gak ngerti halal. Atau begini, dia sebenarnya tahu kalau mbujui itu dosa. Semua orang kan ngerti ya. Utang gak gelem nyaur, ini dosa ndak? Mosok utang ditagih ngamuk, ada ndak? Ada. Kamu ketik di YouTube marah-marah ngono, Ustadz marah-marah ngono, apa klunya, apa keywordnya gitu ya, Ustadz marah-marah ngono. Tur kon lak duwe YouTube iku. Ya bukan Ustadz marah wake kopian mana? Gara-gara apa? Loh, makanya saya bilang saudara akan menjadi sia-sia. Nanti itu nanti dibuka surat Al-Kahfi ya, dibuka surat Al-Kahfi ayat 49. Besok itu ketika orang ini menerima catatan amal ibadahnya, dia kaget. Loh saya ini loh bendino maca Quran, tapi kok catatan saya welek. Oh iya, karena saudara tidak lam yuhillah halalahu walam yuharrim haramahu. Roh halal tapi tidak dihalalkan, roh haram tapi gak diharamkan. Loh Pak, ini Pak Haji loh Pak, ini Pak Ustadz Pak. Ya walaupun haji, walaupun Ustadz naik bujuan, Ustadz itu kan gelar yang diberikan
Ya oleh kamu kepada saya, oleh kamu kepada Pak Zulfa. Itu kan Pak Zulfa ini memang Pak Ustadz tuh ngurusi barang-barang ketat tok. Sing durusi ku sing ana pendil-pendile tok ngene, makane celuk Ustadz. Makane Ustadz itu bojone wae ngurusane mek kathok androk dan kanca-kancanya. Nah, saudara di sini diajak untuk bisa dan mau dengan Quran. Maca kudu apik, ya ono pelajaran tafsir, ya kudu ngerti isine Quran. Tetapi yang lebih paling penting lagi, bagaimana kemudian saudara bisa berakhlak dengan Quran. Paham dong? Makanya SMA Khadijah ini urusan ngaji ketat, tetapi juga sama urusan akhlak juga lebih ketat. Ngene ana barang keleleran nang gone kelas itu bukan untuk umum, ojo langsung diseruput, ojo langsung dimaem. Ditanya dulu, "Weh, kita sapa?" Nek gak ana sing semaur berarti ya diteke ae iki subhat ngono duduk tekmu. Rata-rata kan begini, "Kita sapa?" Gak ngerti mbok, sikat ae. Iki jenenge gak ro halale, gak ro harame. Awas hati-hati. Mas, iki sing lanang biasa ngene iku. Ana arek tuku dideke, sik ditinggal salat nang ngene aula, dicubles diombe. Arek teko, "Lho sapa ngombe tekku?" Saudara orang yang belajar Quran, jangan sampai saudara kemudian rubata lil Quran wal Quran yal'anu. Bahasanya Nabi itu yal'anu loh ya, dilaknat loh ya. Kalau sudah dilaknat, hampir 99,999% gak esok mlebu swarga. Nah itu bila wis mosok gara-gara nyedot ese wong maring ngono gak esok mlebu swarga. Eman kan? Lah, makanya untuk menjaga diri jiwa supaya kita tidak menjadi orang yang ngawur dan selalu bisa membawa Al-Quran, caranya seperti apa? Faslun. Loh ini fil wudu'i wassolati. Materi kedua setelah halal haram adalah tentang wudu dan sholat. Nanti kamu kalau ditanya sama teman-temanmu di luar atau sama orang-orang, "Endi dalile?" Insya Allah saudara mulai sok nduduno kilo dalile, kan begitu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Ali, istaksi isbaghul wudu'i fa innahu satrul iman." Ya Ali, sempurnakan oleh kamu pada saat membasuh wudu. Fa innahu syatrul iman, karena wudu itu termasuk setengah daripada keimanan. Paham? Semua amal ibadah itu bergantung kepada keimanan. Dan setiap keimanan, karena kalau saudara tidak iman, saudara ibadah ya percuma. Sah enggak? Orang yang beragama lain, misalnya orang Nasrani, sholat taraweh, sah enggak? Alhamdulillah tetangga saya yang Nasrani ini semuanya ikut puasa, sah enggak puasanya? Wadah, artis ini loh Pak, walaupun Kristen Pak, tapi juga ikut puasa. Loh, ini puasanya orang Islam, orang-orang yang di luar Islam ikut, ya enggak sah. Kata mereka juga sama, Natalanmu juga enggak sah, kamu Muslim kok Natalan, kan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang ini ada orang yang keimanannya ini dianggap tidak sah ketika dia tidak sholat. Nah, orang ini akan dianggap tidak sholat atau sholatnya tidak sah kalau wudhunya tidak sah. Faham dong? Ada enggak rentetannya? Ada. Saudara sholat setiap hari, tetapi ternyata ya sholat, ya ngentitan, ya bujuan, ya hobi rasan. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam sholatnya. Dipetani, sholat ya wis khusyuk, semuanya ya sudah benar. Tapi kenapa wong wis sembayang kok sik bujuan? Wah, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Wudunya, kan begitu.
Loh Pak, wudhu saya sudah benar, berarti masih juga ada yang salah. Wah, wudhumu ini sudah benar, tapi ternyata air yang kamu gunakan adalah mustakmal. Ayo, jadi sah enggak wudhunya? Makanya sekali lagi tak bilang, sangat bejo sekali saudara sekolah di SMA Khadijah. Nggak ada nak sekolah detail murui wudhu mari nu banyu diklasifikasi. Kamu kan sudah toh, betul? Klasifikasi air itu loh. Ada air mustakmal, ada air musammas, betul, betul. Dan yang kedua rujukannya itu saudara nyekel takrib enggak? Pegang takrib. Saudara kan nyekel kitab. Nah enaknya saudara seperti itu. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa ketiga anak Pak Fahmi tak ada kayak gini? Kenapa? Saya itu mek wedi tok. Saya itu mek wedi tok. Jangan-jangan saya ini termasuk orang tua yang tidak benar nanti kalau saya tidak benakno wudune anak-anakku. Nanti saya juga menjadi tidak benar kalau nanti saya tidak benakno salate anak-anakku. Maka semuanya karena ada rentetan gitu loh. Antara kebenaran wudhu dengan pemahaman saudara tentang air, betul enggak? Betul? Bener enggak? Ada enggak air dua kula itu ada enggak? Ada. Air najis? Ada. Air mutlak? Ada. Ada praktek wudhu kamu? Ada. Virtual. Ini salah sopong ini. Ono praktek wudhu virtual. Oh alangel. Nah, wudhu itu setengah dari keimanan, karena seluruh ibadahnya orang Islam itu tergantung wudhunya. Mudah-mudahan nanti Ustadz Zulfa tetap bisa mengagendakan, karena SMA Khadijah ini tidak pernah meninggalkan satu tentang ujian Quran, yang kedua manasik, karena saudara nanti pasti akan ke Mekah, pasti itu. Amin. Ya enggak usah diamini, wong itu kewajiban kok diamini. Insya Allah nanti sholat duhur, amin. Loh, itu sebuah keputusan dan keharusan kok diamini. Ya mudah-mudahan nanti saudara sholat duhur semua. Ayo ngomong amin. Loh, saudara ini nanti harus ke Mekah. Wong rukun Islam itu ada 5. 4 apa 5? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul? Sholat juga bila mampu. Saya hari ini tidak puasa Pak, saya tidak mampu kok. Saya lapar Pak. Maka puasa itu boleh tidak dilakukan bagi yang tidak mampu. Nah kailai kan ngelak, luwe, lemas saya. Pak mohon maaf Pak, saya lapar Pak, saya tidak puasa. Artinya ini tidak mampu. Ya wis gak usah puasa nah, apa begitu? Maka jangan jadi orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu nggak plei, maaf ya. Dalam bahasa ini arek Surabaya gitu. Bayar ONH ora iso tapi tuku Innova iso. Betul? Betul. Bayar ONH ora iso tapi tuku Innova iso. Ngene iki jenenge menungso capopo. Nah, pinteran Mas. Ojo get-get iki soalnya online. Saya yakin saudara pasti ke Mekah. Makanya nanti Pak Zulfa ini punya program tahunan itu Pak Abdul Haq barang itu. Ada istilah manasik haji dan umrah. Loh, bagaimana kemudian ketika nanti saudara berwudu di sana? Apa sama dengan ketika berwudu di sini? Ya nanti kalau kepingin tahu, mudah-mudahan saudara setiap bulan sok bayar SPP cek gak di tokno. Nanti saudara akan ketemu itu. Bagaimana kemudian kalau saya berada di sini, setelah wudhu saya pegang istri batal, iya kan? Lah kalau saya nanti di Mekah, setelah wudhu bojoku wocul hilang, ditakoni maratuwa semau apa? Waduh, alhamdulillah hilang sok dolek maneh apa ngono? Apa ngono? Loh, makanya ada tata caranya. Ada tata caranya. Bahasanya Nabi itu begini. Istaksi isbaghul wudu.
saudara disuruh menyempurnakan bagaimana wudhu itu yang benar. Makanya di sini ini ada istilah matrikulasi agama. Walaupun kelas 10 saudara bab wudhu, tapi beda wudhunya SMA Khadijah dengan ketika saudara SMP, ketika saudara SD, beda. Tidak seperti wudhu-wudhunya orang lain. Loh iya betul itu. Maka saudara kalau sudah berwudhu bersama SMA Khadijah, kalau nanti di Mekah mari wudhu bojone digandeng. Loh Pak batal Pak, ya enggak SMA Khadijah kok batal. Iya kan? Saya setelah wudhu istri tak gandeng, kesenggol wong India, wong Bangladesh, cret. Pak batal Pak, cari sopo. Tapi ada tata caranya, faham dong? Nah, tata caranya bagaimana? Silakan bayar SPP. Oh ya iyalah, kan berkala. Nah, kan gak bayar SPP ditagih terus baru kalau sekolah ini belajar piye? Insya Allah Ustadz ini siap melayani pertanyaan saudara 24 jam, khusus Pak Zulfa. Sing liyane hanya 8 jam. Sudah. Fa idza tawaddata, dan jika saudara wudu, dan jika saudara wudu falatus fil ma'i, jangan berlebihan menggunakan air. Fa idza farauta min tuhrin, maka jika kamu selesai dari berwudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Min ba'di ghuslul qadamaini, setelah membasuh dua kaki. Berapa kali baca inna anzalnahu? Asyara marratin, 10 kali. Berarti setelah wudu membaca inna anzalnahu berapa kali? La naila 10 kali. Yufarrijullahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan kecemasan kalian. Maka Allah akan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kalian. Faham dong? Faham dong? Berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il. Minimal dalam sekali wudhu kita, minimal loh ya, Pak Fahmi sih gak tahu ngelakoni soalnya. Saya itu kalau berdoa singkat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ya sesuai tuntunan. Tapi kalau yang membaca sampai 10 kali ini sudah ngentut mana soalnya. Ya paling tidak minimal dalam satu hari adalah wudhu kita yang kita lakukan seperti ini. Bareng-bareng ya, bareng-bareng supaya cek ono gunane ngaji. Entah itu di malam harinya kemudian kita lakukan itu. Ya Ali idza farauta minat thaharah, wahai Ali, jika engkau telah selesai minat thaharati, dari bersesuci, dari wudu, fakhud ma'an, ambillah air, wamsah biyadaika rokbataka, ambil air, usapkan ke tengkuk kamu. Jadi diusap nang ngene tengkuk, ambil air usap nang ngene tengkuk. Iling-ilingan iki Nas, iling-ilingan bro. Oke? Wakul, dan berdoalah, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal? Ayo baca bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Faham?
Setelah membasuh kaki, baca doa, ambil air, usapkan ke tengkuk, terus kemudian baca doa ini. Tsumangdur ilal ardi, kemudian lihat ke bawah. Lihat ke bawah itu bukan bae duwe lo gurnda. Wakul, dan ucapkan atau bacalah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Faham dong? Asyhadu annaka muhammadan, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza, maka barang siapa yang membaca ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Kita coba ya, sekali aja seumur hidup cek isok ngelakoni ngaji. Nanti setelah wudhu duduk. Wudhunya duduk apa berdiri kamu? Oh, berdiri. Tidak ada yang wudhu sambil duduk, tidak ada. Oh, kalau di Mekah Medina itu di YouTube itu ada tempat duduknya wudhu, itu enak. Ya nanti bisa usul ke Pak Gofar, Pak tempat wudhunya dikasih tempat duduk Pak. Ya dikasih, tidak apa-apa. Nanti setelah wudhu biar kita bisa baca inna anzalnahu fi lailatil qadar, kan gitu ya. Tapi jangan lupa setelah wudhu ambil air, nah ya yang lagi-lagi diusapkan ke tengkuknya. BE yang punya lorong ngelu iso waras. Saya kira itu setuju. Mudah-mudahan besok kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan apa yang harus dilakukan ketika kita berwudu dan setelah kita berwudu. Yang kedua tentang sholat, apa yang harus kita lakukan ketika dan saat kita sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.